Selamat pagi. Satu, dua, tiga. Suara saya terdengar, Kak? Terdengar, Kak. Terdengar, Kak. Oke. Bentar. Tapi kok nggak terdengar di... Bentar. Di saya ini masih bermasalah. Karena headset saya kayaknya masih bermasalah. Bentar. Kita sambil menunggu yang lain dulu. Oke. Bentar, tes 1, 2, 3. Oke. Oke, yang lain mana nih? Kita tunggu 5 menit lagi sambil nunggu yang lain biar nanti tidak ketinggalan. 5 menit lagi
kita mulai ya. Berapapun siswanya, 5 menit lagi kita mulai. Maaf, ini kayaknya lab saya agak error karena ngehang terus dari tadi. Saya coba keluar dulu, nanti habis ini saya masuk lagi. Sing coba ngomong ndek kene iso krungu gak lewat TV. Mayang. Tangi turu main. Sopo wis? Oh enak Enggak ada suaranya enggak cilik.
Ono sarane lho. Wis iki satu. Iku lho pengaturan iki lho. Pengaturan iki lho. Iki lho. Nah, iku lho nek ngisor iki. Endi ta endi? Yang mana? Muncul iku endi? Coba ngomong mana yang? Nama yang Hai. Halo. Kok ndak sarane? Sapa jenenge? Masuk. Oh, sapa wis ndang ngomong coba, tapi aku sih Mana ada? Ndek kena suaranya enggak ono. Iya, di sini juga ada keluar. hei, ngomong aja. Rame. Ayo ngomong mana yang? Yang lain wis sing suarane gede. Boy. Guys, Ini masuk kan suaranya dari Asrama Putri? kumi. Tapi nek dhewe gak ero iso kok gak. Hei.
Cek 1 2 3. Suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Oke, yuk. Udah, maaf tadi agak lama karena memang ada masalah. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat ketemu kembali di akhir pekan di hari Sabtu. Ini materi structure terakhir ya. Karena pekan depan kita bahas listening. Structure sudah selesai. Tapi sebelum kita melanjutkan materi kita structure yang terakhir hari ini ada yang PR-nya saya bahas dulu. Materi kemarin word form. Ini udah saya share screen belum? Oh, ini belum. Oke. Udah terlihat ya? Yuk. Yang sudah mengumpulkan sudah saya kembalikan, nanti sambil dicek. Kita cek yang nomor 6 terlebih dahulu. Luther Gulick was a teacher and physician who spent much of his life promoting physical fitness. Yang salah di nomor 6 itu, oke, kita cek dari awal. Teacher kelas katanya non, teacher non, ada artikel, oke, nggak ada masalah. Session itu kelas katanya non juga, ada conjunction and hukumnya paralel. Teacher non, session non, oke, berarti benar, nggak ada masalah. Berikutnya his life, his itu dia possessive adjective. Possessive adjective berarti harus diikuti sama non. Sedangkan life yang pakai V ini kelas katanya bukan non tapi dia verb. Maka yang salah Charlie, life-nya diganti sama V, life. Berikutnya nomor 7 yang salah. Oke. Berikutnya nomor 7, a dog should be checked regularly by veterinarian to ensure that it remain in good healthy. Regularly itu adverb, check itu verb, verb ketemu adverb, oke, nggak ada masalah. To ensure, to ketemu verb 1, oke, nggak ada masalah. Berikutnya it remain, subject ketemu verb, oke. Yang salah good healthy. Good adjektif, healthy juga adjektif, tidak bisa. Tugas adjektif adalah menjelaskan non. Maka yang salah delta, healthy-nya diganti dengan non, good health. Nomor 8, pure nitric acid is colorless, but it acquire a yellow color when it is exposed of air. Pure adjektif, nitric acid non, adjektif ketemu non, oke, nggak ada masalah. But it acquire, it subject, acquire verb, subject verb benar. Yellow color, yellow adjektif colornya non benar. Karena ABC benar semua, yang salah delta. Cuman ini bukan materi word form, tapi ini bab preposisi sebenarnya. Yang salah expose of air diganti dengan exposed to. Yang salah preposisinya. 9, hunting and fishing technique were highly developed. Highly itu adverb, develop verb, oke. Adverb selama dia tidak ketemu non, aman. Karena adverb dimanapun boleh. Particularly in regions. Particularly dia adverb setelahnya preposisi. Aman, nggak ada masalah. Where agriculture, where conjunction agriculture subject was less success. Nah ini. Ada was itu bagian dari be, anggota dari be. Anggota dari be bukan ketemu dengan non, tapi ketemunya dengan adjektif. Harusnya was less successful. 10, goats are extremely destruction to natural vegetation and are often responsible for soil erosion. Yang salah destruction. Harusnya destructive. Extremely adverb, destruction non. Adverb ketemu non tidak boleh pribadi. Jadi ingat-ingat adverb dimanapun oke, asalkan dia tidak ketemu sama non. Yang salah destruction, alpha, ganti dengan destructive. 10, while plants were of considerable importance to early settlers and many are still used,
medicinally, and as food. What adjective plannya non? Aman. Considerable dia adjektif, important dia adjektif. Nah ini yang nggak boleh. Yang bisa menggunakan adjektif adverb. Yang salah considerable harusnya considerably. 12. One important branch of linguistics is semantic. Which analysis? Which itu conjunction, analysis noun. Conjunction harusnya diikuti sama verb. Which analyze. 13. Unlike folk dancers, which are the product of a single culture, ballet is an international art form. Unlike folk dancers, dancers itu noun, benar. Product itu noun, benar. Single culture, single adjective culture-nya noun, benar. International art form, international adjective artnya noun, benar. Secara grammar benar semua. Jebakannya di nomor 10 adalah di kata dancers. Benar ini noun, cuman dia kesalahannya fokus ke person. Dancer itu artinya penari. Sedangkan yang kita bicarakan di nomor 13 ada ballet. Ballet itu bukan orang. Tarian. Kok tarian bukan dancer bahasa Inggrisnya, tapi dance. Unlike folk dance. Oke, 13 alpha, dancernya ganti dance. 14 the strong. Strong itu adjektif ada artikel the, enggak boleh. The harusnya diikuti sama non. Non dari strong adalah strength. The strength of a rope is directly proportional to its cross-sectional area. 15 blackbeards can move rapidly when necessary. Move verb rapidly adverb oke, enggak ada masalah. When necessary, ketika emang perlu, oke. And are skillful, be ketemu adjektif oke. Ada conjunction and di nomor 15. Prinsip and adalah setara, size non maka setelahnya itu juga harus non. Non dari wig, WIGH, tambahkan T belakangnya. WEIGHT, wig. Itu untuk pembahasan jawaban soal yang kemarin. Sebelum kita masuk materi baru, bab baru untuk hari ini, ada yang mau ditanyakan untuk yang kemarin? Silakan, kalau emang ada di nomor berapa yang mau ditanyakan? Ada tidak? Silakan kalau emang ada. Tidak. Nggak ada? Oh. Oke, yuk. Ini yang Putri jadi satu video semua ya? Kan udah. Iya. Kan udah balik ke asrama. Yang cowok juga. Loh, ini di asrama. Ini di asrama, Hah? Pak. Cewek sama. Di asrama. Loh, ya enggak. Oh iya iya. Ada yang masih pakai video sendiri, ada yang satu ini asrama Putri. Oke. Kelas IPS. Oke. Yuk. Dah. Kegiatan belajar mengajar sudah mulai masuk kan? Sudah. Oke. Udah yuk, kita lanjut materi hari ini yuk. Kalau udah nggak ada pertanyaan, kita buka babnya. Hari ini kita akan belajar, nih, kita lihat urutannya dulu di modul. Nah ini. Oke. Yang paling banyak, pertama di error analisis, di analisa kesalahan, ada word form. Di bagian alfa ini sudah kita pelajari barusan, maka clear. Yang kedua verb, tapi verb kita itu sudah pernah belajar. Ketika kita ngomongin verb, pastikan dia punya tenses, pastikan dia punya modal. Kita udah pernah belajar waktu bahas
multiple choice. Berarti verb saya skip karena sudah pernah kita pelajari. Berarti sekarang kita ke Charlie, yaitu target saya hari ini 2 sih. Charlie sama delta minimal. Ada non sama pronoun. Oke, apa itu non? Non itu adalah kata, yang tahu non kata apa? Kata tetangga atau kata? Oh ya, kata benda. Kirain kata tetangga. Yuk. Yang namanya kata benda, nah, masih loading. Ini laptop saya agak lemot, pribadi nggak tahu kenapa. Harus, oke. Kita bahas non atau kata benda. Nah, kata benda itu yang paling sering salah di error analisis, yaitu terkait penambahan S atau ES. S atau ES. Oh, ini salah, harusnya nggak usah ada S-nya. Oh, ini salah, harusnya kelebihan. Sorry, ini salah, harusnya nggak pakai S. Ini salah, harusnya kurang S. Gitulah pokoknya pembenarannya. Jadi ada S yang salah, harusnya nggak pakai. Terus nggak ada S yang salah, harusnya apa? Pakai. Nah, sekarang indikatornya apa? Kapan kita pakai S, kapan kita pakai ES. Yuk. S atau ES. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan terkait kapan kita pakai S atau ES. Yang pertama, kita harus paham dengan non-countability. Countability itu adalah kelaziman untuk dihitung. Oke. Kelaziman untuk dihitung. Jadi non, secara countability, secara hitungan itu ada 2. Yang pertama, non yang dinamakan countable. Countable itu dia lazim dihitung atau bisa dihitung. Yang kedua, ada non-uncountable. Uncountable berarti dia lawannya tidak lazim untuk dihitung. Udah. Nah, terus maksudnya lazim tidak lazim gimana? Ketika saya bilang dia lazim dihitung, berarti dia bisa diikuti dengan angka 1, 2, 3 secara umum. Sebenarnya ada 2 cara sih ngecek dia countable atau uncountable. Cara yang paling benar, cara yang paling pas, ya mau nggak mau harus buka kamus. Cuman pas ujian kadang kan, ya bukan kadang, pas ujian kan kita pasti nggak boleh buka kamus. Bagaimana kita tahu dia countable atau uncountable? Kita bisa menggunakan salah satu trik ini, tapi sekali lagi ini hanya sebuah trik. Apabila kata itu bisa ditambah, bisa disertai dengan angka 1, 2, 3, berarti dia masuk countable, yang lazim dihitung. Sedangkan apabila dia masuk kelompok kata yang tidak logis, tidak lazim dengan penambahan hitungan 1, 2, 3, maka dia uncountable. Bisa disertai hitungan 1, 2, 3. Nah, contoh, misal, maksudnya bisa ditambah dengan hitungan 1, 2, 3 gimana? Kalau saya bilang rumah, 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah, menurut kalian
bisa atau tidak? Satu rumah, dua rumah, tiga rumah, house. Bisa atau tidak? Lazim atau tidak? Bisa kan? Nggak ada masalah. Kalau saya bilang anak, satu anak, dua anak, tiga anak, bisa atau tidak? Boleh nggak? Iya, bisa. Boleh juga. Kalau saya bilang, wah dia kehabisan udara, ya udah kita kasih bantuan udara dia. Satu udara, dua udara, tiga udara, bisa atau tidak? Tidak. Tidak bisa, enggak lazim. Wah, aku butuh minum, haus sekali. Kasih aku air. Mau air berapa? Mau satu air atau dua air? Wajar enggak? Wajar enggak satu air, dua air? Ya. Nah, kalau ini, kalau saya bilang istri, satu istri, dua istri, tiga istri, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Berarti 4 istri boleh? Boleh. Boleh. 5 boleh? 5 boleh? Enggak boleh. Oh, bukan. Kalau 10 boleh enggak? Enggak boleh. Kalau suami, satu suami, dua suami, tiga suami, boleh enggak? Boleh. 4 istri boleh, 5 boleh, 6 boleh, 7 boleh. Saya ngomongin hitungannya ya, saya nggak ngomongin hukumnya. Dihitung bisa. Contoh yang istri 4 gimana? Yang ikut arisan semalam siapa? Yang ikut arisan semalam istri-istrinya warga sini. Ada berapa istri itu yang ikut arisan? Banyak kan? Iya. Iya, berarti istri 5, 4 boleh nggak? Boleh. 100 ya boleh. 100 ya enggak apa-apa. Ada PKK itu ibu malah banyak banget istri-istrinya. Siapa bilang ibu harus 1? Suami juga sama. Suami mau 3, 4 enggak ada masalah. Yang ikut kerja bakti besok siapa? Yang ikut kerja bakti itu suaminya warga sini. Ada banyak suami yang akan ikut. 10 suami boleh enggak apa-apa. Kita berbicara masalah hitungan, jangan mikirin yang lain. Kalian mikirnya aneh-aneh pasti. Oke. Nah, yang yo, masih kecil, nggak usah mikirin aneh-aneh dulu. Kita belajar aja hitungan. Sudah 17. Udah berapa? 17 juga masih baru. Iya, memang yang paling tua kan bapaknya. Ya. Lanjut. Oke, sekarang yang countability yang bisa dihitung ini dibagi lagi jadi 2. Ada countability yang sifatnya singular. Berarti cukup 1 aja. A1 dia singular. Ada yang ini saya bilangnya plural. Kalau yang singular ini enggak perlu pakai S. Misalnya ya house saja. Kalau yang plural silahkan ditambah S, houses. Kalau child tunggal. Kalau anaknya banyak, jadinya gimana? Child? Anak banyak boleh nggak? Boleh. Jamaknya child pakai S atau children? Ya, jadi nggak selamanya pakai S juga ya. Wife kalau tunggal. Kalau jamak pakai wife. Ini penggunaan S yang pertama.
Nah, bagaimana dengan nasib benda uncountable? Benda uncountable tidak bisa dijamakkan. Benda uncountable tidak bisa jamak. Artinya dia tidak boleh pakai S. Misalnya R jadi S. Ini nggak boleh. Ini salah. Water, wah airnya kasih S, Mister. Waters. Nggak boleh juga. Oke. Jadi S, water yang pakai itu nggak boleh. Kesalahan di soal seringkali benda yang seharusnya uncountable yang tidak bisa tambah S itu dikasih S di dalam soal. Dalam soal seringkali benda yang uncountable yang tidak bisa dijamakkan tidak bisa jamak ditambah S. Tuh, ini kesalahan yang pertama. Contoh, I have, sorry, jangan I lah. Teacher, call information for all students. Okay. The teacher of this school has information for all students. Nah, di sini ada non yang pakai S. Yang pertama adalah information. Yang kedua ada kata all students. Di antara dua S yang ini, yang salah adalah information atau studentnya. Kita cek student itu countable atau uncountable ya. 1 siswa, 2 siswa, 3 siswa, boleh? Boleh. Yang salah information. Information itu hitungannya uncountable. Information S-nya dibuang. Kenapa? Karena dia hitungannya uncountable. Contoh lagi. Sugars Aduh ya Allah. can provide energy for humans. Oke. Ada 2 S, yang pertama di sugars, yang kedua di humans. Kira-kira S yang tidak boleh di sugarsnya atau di humans-nya? Menurut kalian, yuk. Sugars. Sugar pakai S, boleh nggak? Kenapa? Kok kayaknya kepencet. Yuk. S yang dibuang di sugar, S yang pertama atau S yang terakhir? Oh, yang terakhir. Pertama. Hah? Oh, yang terakhir. Nah, yang pertama dibuang uger. Yang pertama. Kok jadi uger? Oh, sing pertama. Oke, clear ya? Ini yang Clear, pertama. Oke. Jadi nanti kalau ada S di dalam soal, dicek dulu dia countable atau uncountable. Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahunya? Coba aja dihitung 1, 2, 3 wajar atau tidak. Kalau wajar berarti dia countable, kalau nggak wajar berarti dia uncountable. Oke? Oke. Terus kalau pas menghitung jangan sensitif ya. Takutnya emosi pribadi dimasukkan. Istri 4 nggak boleh. Wah, nggak. 4 boleh, 5 boleh. Karena kita hanya berbicara hitungan. Nggak apa-apa.
Yang kedua, yang diperhatikan ketika ada S adalah posisinya. Posisi dari non tersebut. Nah, non secara posisi itu ada dua. Yang pertama, non diposisikan sebagai head. Head itu inti. Yang kedua, ada non yang diposisikan sebagai modifier. Oke. Modifier. Modifier itu nama lain dari penjelas. Sorry, biar sama. Modifier atau penjelas. Contoh head dan modifier yang paling gampang adalah ketika saya bilang gini. Toko buku bahasa Inggrisnya apa, everybody? Bookstore. Toko buku bahasa Inggrisnya adalah bookstore. Nah, dari kata atau dari frase bookstore ini, yang jadi head mana, yang jadi modifier yang mana? Yang diomongkan booknya atau store-nya? Misalnya toko buku itu tutup, yang tutup tokonya atau bukunya yang tutup? Toko. Berarti booknya sebagai modifier, sedangkan store-nya dia sebagai head. Seperti itu. Nah, non yang ada di, berarti dari sini ketahuan, modifier itu letaknya sebelum head atau setelah head? Sebelumnya, oke. Non yang ada di posisi modifier, artinya non yang berada sebelum head, dia harus selalu singular. Non di posisi penjelas harus selalu singular. Tidak peduli apakah dia countable atau uncountable. Sedangkan non yang ada di posisi head, singular bisa, plural juga bisa. Oke, saya nggak bilang bahwa head harus tunggal, harus jamak ya. Tunggal bisa, jamak juga. Kalau saya mau bilang, aku punya 2 buku. 2 buku bahasa Inggrisnya apa? Dua buku bahasa Inggrisnya? Two book. Ini kan ya? Books yang jadi head mana? Two-nya atau books-nya? Books. Book-nya sebagai head. Two-nya hanya sebatas modifier. Two-nya modifier. Terus book-nya sebagai head. Ini book-nya kok pakai S boleh? Boleh. Boleh. Kenapa kok boleh? Karena dia inti. Karena dia inti atau dia head. Sedangkan yang pertama, kalau tak tambah S, boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Dia penjelas. Dia hanya penjelas, dia modifier. Jadi bukan karena book dia nggak boleh pakai S, tapi karena posisinya sebagai modifier yang menyebabkan dia tidak boleh pakai S. Dia harus selalu singular. Sendiri. Nggak apa-apa ya sendiri ya. Enggak apa-apa. Kadang memang harus sendiri dulu. 5 gini. Contoh ini bandingkan ya. Oke. Nah, we are going to attend the 5 days
meeting. Kita akan menghadiri meeting yang berlangsung selama 5 hari. Jangan meeting deh, workshop. Masa meeting 5 hari ngapain? Pelatihan aja. Nah, we are going to attend the 5-day workshop. Yang salah kira-kira mana yang salah? We are going to attend the 5 days workshop. Yang salah adalah mana? Apakah we, apakah are going, apakah attend, apakah days, apakah workshop? Yang salah adalah Workshop. fokus pada rangkaian 5 days workshop. Yang jadi head yang mana? Yang jadi head workshop. Oke. Berarti 5 days-nya ini hanya sebatas apa? Penjelas. Penjelas. Atau bahasa Inggrisnya apa tadi penjelas? Modifier. Modifier. Non yang ada di modifier boleh dijamakkan atau tidak? Tidak. Berarti yang salah adalah Hari. oke. Days-nya di S-nya dibuang. yang dibuang. Udah. Oke ya. Sampai sini clear? Terkait aturan S Aman. kedua. Oke. Saya ulangi lagi. S yang pertama harus dicek countability-nya. Dia bisa dihitung atau tidak. Kalau nggak bisa dihitung, dia nggak boleh dijamakkan. Yang kedua, dicek posisinya. Apabila ada non yang muncul sebelum head atau ada non sebelum modifier atau non sebelum non, dia nggak boleh pakai S. Nggak boleh pakai S, hanya non yang belakang atau non yang paling akhir. Oke? Jadi kalau misalnya ada jajaran barisan non gitu kan, ada non banyak banget. Misalnya apa yang non banyak banget? The corruption case law proses. Udah. Proses hukum kasus korupsi. Terus ini tak kasih S. Oke. Yang salah adalah the corruption cases law process. Yang jadi head yang mana? Yang jadi head yang mana? Head itu head itu selalu paling belakang ya. Berarti non yang muncul sebelum head otomatis dia bertindak sebagai modifier, benar. Semua non yang ada di posisi modifier tidak boleh dalam bentuk ada nggak di modifier yang ada S-nya di sini? S. Cases-nya iya. Harusnya case aja ya, nggak usah cases. Deal? Oke. Tapi kalau aku punya banyak kasus bahasa Inggrisnya gimana? I have Many cases. Loh ini boleh. Kenapa? Karena case-nya bukan lagi bertindak sebagai modifier. Case-nya bertindak sebagai jadi yang membolehkan dia pakai S atau tidak bukan dirinya tapi posisinya. Tolong diperhatikan sebagai head atau modifier.
Oke? Oke. Sama kayak apa? Misalnya tidur boleh nggak? Misalnya kalian Boleh tidur, lah. boleh lah, nggak masalah. Siapa juga yang nggak boleh? Di kamar boleh nggak? Boleh. Kalau di kelas tidur boleh nggak? Boleh. Boleh. Sekarang tidur juga boleh. Tidur bawa selimut, bawa guling boleh nggak? Boleh. Nggak dimarahin? Enggak. Wes, ya wes karepmu. Karepmu. Next, yang ketiga, yuk. Yang ketiga, 1 compatibility, 2 posisi. Yang ketiga agreement. Agreement. Apa itu agreement? Agreement itu kesesuaian. Kesesuaian. Ada 2 kesesuaian yang harus kita perhatikan nantinya. Yang pertama ada namanya subject verb agreement. Dari judulnya aja, subject verb agreement berarti kesesuaian antara subjek sama verb. Dalam hal ini, apabila subjeknya, subjek itu non ya, harus sesuai sama verb. Apabila subjeknya singular, maka verbnya otomatis juga harus muncul dalam bentuk singular. Berikutnya apabila subjeknya plural, maka verbnya juga harus dalam bentuk plural juga. Oke. Cuman yang harus hati-hati, aturan singular dan plural sebuah verb, subjek verb itu beda. Kalau subjek singular, dia nggak boleh pakai S. Tapi kalau verb singular, ternyata kebalikannya. Verb singular adalah verb yang pakai S. Subjek atau non-plural, dia pakai S. Tapi kalau verb plural, ternyata adalah verb yang tidak pakai S. Oke. Atau gampangnya ini, saling bertolak belakang. Kalau subjek ada S, verbnya nggak usah. Sebaliknya sama. Kalau subjek nggak ada S, maka verbnya harus pakai S. Itu aja yang menjadi perhatian. Oke, ini yang dinamakan subjek. Contoh. The lecture kira-kira yang benar give atau gives many questions. Pakai S atau tidak pakai S verbnya? Pakai, oke. Karena lecture-nya nggak pakai S. Sebaliknya, kalau dibalik, sama. The lectures give atau gives many questions. Oke. Kalau ini jawabannya? Nggak usah pakai S. Tapi gini everybody, kalau soal TOEFL kan soalnya nggak mungkin pendek-pendek gini kan ya. Kemarin Anda ngerjakan soal, pasti soalnya bentuknya panjang. Nggak mungkin sependek ini. Nggak mungkin soal TOEFL ngomongin vocab-vocab yang bersifat keseharian. Kalau subjeknya panjang nanti gimana?
Anda cek ada preposisinya atau tidak. Jadi saya kasih note di sini, apabila subjek panjang, maka harus dilihat head-nya. Oke. Pertanyaannya sekarang, head itu ada di mana? Atau head tadi apa nama lainnya head? Inti. Oke. Nah, posisi head. Apabila tidak terdapat preposisi head berada di bagian paling akhir. Kalau nggak ada preposisi. Yang kedua, yang A2, apabila terdapat preposisi, head terletak sebelum preposition. Kalau misalnya preposisinya ada banyak gimana? Ambil preposisi yang pertama. Oke, contoh. Oke, misal gini. The students of both universities get atau get scholarship. Subjeknya agak panjang. The students of both universities, ini semuanya subjek. Pertanyaan saya adalah, di subjek ada preposisi atau tidak? Ada. Oke. Berarti head-nya ada di mana? Preposisi. Berarti kata apa? Universities atau the students-nya? The student. Kalau students pakai S, maka verb-nya get atau gets. Pakai S atau enggak? Enggak. Berarti jawabannya yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Kalau studentnya tak tunggalkan, nah, oke, ini biar sama. Tapi yang kedua, studentnya S-nya tak buang. Jawabannya jadi apa? Harus pakai S. Universitiesnya sama-sama pakai S, tapi dia berubah kata kerja. Artinya aturan kata kerja bukan dengan noun terdekat, tapi yang dengan sebelum preposisi dengan kata student ini. Oke. Nah, ini. Oke. Next.
Kalau misalnya preposisi nggak ada gimana? Berarti seperti yang awal tadi, head itu selalu berada di paling akhir. Contohnya, the 5 most popular tourism countries, jawabannya is atau are located in Asia. Kira-kira the 5 most popular tourism countries is located in Asia, are located in Asia. Ada preposisi tidak? Tidak. Kalau nggak ada preposisi, maka head ada di mana? Akhir. Mana yang paling akhir, kata apa? Countries. Countries. Oke. Karena kita perhatikan kata countries, ada S-nya, maka is atau are? Are. Are. Oke. Good. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman. Nah, ada lagi agreement yang kedua. Jadi agreement yang pertama adalah agreement subjek sama verb. Ada lagi agreement yang kedua, quantity non-agreement namanya. Tadi kan subjek verb agreement. Yang kedua, yang B. B, ada yang namanya quantity non-agreement. Kesesuaian dengan hitungannya. Quantity itu ada yang bisa menyebutkan nggak? Contoh kata-kata seperti apa? Quantity. Quantity itu kata-kata seperti banyak, sedikit, beberapa. Nah, itu kan dia menyatakan jumlah. Oke. Nah, dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia, tidak ada perbedaan quantity. Maksudnya, kalau dalam bahasa Indonesia, kata banyak, ya semuanya banyak. Udah, nggak peduli apapun yang banyak. Sedangkan dalam bahasa Inggris, ketika kata banyaknya diperuntukkan untuk non yang berbeda, itu nanti jadinya beda. Misalnya, ada banyak air. Air itu countable atau uncountable? Uncountable. Maka, many water atau much water? Much. Kalau saya bilang banyak anak, anak itu countable atau uncountable? Countable. Many children, much children? Many children. Nggak boleh pakai much. Padahal bahasa Indonesianya sama. Jadi bahasa kita tidak membedakan apakah dia countable, uncountable. Dia udah banyak, apapun yang banyak, pokoknya banyak. Sedikit, ya sedikit. Tapi dalam bahasa Inggris nanti, kita harus cek yang banyak apa, yang sedikit apa, karena akan mempengaruhi hitungannya. Oke, banyak nyamuk. Many mosquitoes, much mosquitoes. Nyamuk itu countable atau uncountable? Countable. Countable. Berarti pakai much, many? Ini. Pakai? Iya. Pakai many. Many mosquitoes. Tapi kalau saya bilang banyak informasi yang kita dapatkan, itu bukan many information, tapi much information. Nah, hal inilah yang biasanya sering mengecoh. Karena di bahasa kita nggak ada aturan seperti ini. Contoh? Iya. Enggak example aslinya singkatannya. Oke.
Dari bahasa Yunani. Enggak, emang ada dua. Bisa X, bisa IG. Yuk, contohnya ini. There are much information, there are much problems that we can overcome. Ada banyak sekali masalah yang bisa kita selesaikan. Yang salah adalah much problem ya. Problem ini masuk wilayah countable. Oke. Maka pembenarannya adalah jangan pakai much untuk kata problem karena dia jamak. Yang bisa diterima harusnya problem. Contoh lagi. Every humans atau gini aja, must work that they can earn. Every humans must work so that they can earn money. Setiap manusia harus kerja sehingga mereka bisa menghasilkan uang. Yang salah mana? Yang salah mana ini yang salah? Every humans, ada kata every. Every itu kira-kira diikuti benda jamak atau benda tunggal? Atau uncountable? Tunggal. Every day atau every days biasanya? Every day. Nggak usah pakai S ya. Ya. Maka yang salah every human harusnya every human saja tanpa pakai S. Selesai. Nah, berarti nanti ada hitungan-hitungan yang harus kalian hafalkan. Misalnya many diikuti apa, terus much diikuti apa, all diikuti apa, itu nanti harus dihafalkan. Mana ya ini? Di modul kita cek, verb kita skip karena sudah. Nah ini. Nah ini ada ini. Plural noun in place of singular noun. Nanti ini dihafalkan. Determiner used with singular noun. Hitungan-hitungan yang diikuti benda tunggal. Ada an tunggal, single tunggal, each every tunggal, each every tunggal. Jadi yang sebelah kiri kalian diikuti benda tunggal, yang sebelah kanan diikuti benda jamak. Ada determiner used with plural noun. Berarti setelahnya harus diikuti benda jamak. Oke, siap menghafal ya. Ini ada di modul, nanti bisa dilihat. Oke, clear? Ini kesalahan non. Oke. Kita cek, ini ada beberapa contoh soal terkait non. Nomor 1, several of Washington Irving story have become classics in American literature. Ada kata several itu beberapa, maka yang salah adalah bravo, bukan story, tapi harusnya stories. Tambahkan S karena several jamak. Oke, Mauna Loa, an active volcano on the island of Hawaii, usually has one. One itu satu, berarti harus benda tunggal. Bukan eruption, tapi eruption. Nggak usah pakai S. One of itu artinya salah satu, everybody. Yang namanya salah satu berarti salah satu dari berapa hal? Salah satu dari banyak hal. Maka bukan capital tapi capitals ditambah dengan S. Seperti as child. Child itu jamaknya bukan pakai S, tapi tadi apa jamaknya?
Children. Children, benar. Some encyclopedia deal with specific fields such as music, philosophy, and provide information. Information tadi countable atau uncountable? Maka nggak usah pakai S. Seperti itu. Next berikutnya. Raymond Chandler's Detective Stories. Detektif pakai S, stories pakai S. Yang jadi head detektifnya atau storiesnya itu? Stories. Storiesnya. Detektifnya hanya sebagai apa tadi? Modifier. Modifier pakai S boleh nggak? Nggak boleh. Berarti yang dibuang S-nya. S yang ada di detektif ya. Oke. Kenapa dia nggak boleh? Karena dia hanya modifier. Gitu. Tapi kalau mau bilang banyak detektif, many detectives, ya nggak apa-apa karena dia head. Yang nggak boleh apabila dia modifier. Oke, clear? 3 poin untuk non countability, posisi sama agreement. 1, 2 kayaknya enak. Yang nomor 3 ini yang mau nggak mau Anda harus menghafal apa aja diikuti jamak, apa aja diikuti benda tunggal. Oke, clear? Clear. Clear. Nah, sekarang yang kedua bawahnya nih. Ada pronoun. Target saya non pronoun lah ini. Underscore. Kalau non itu kata benda, kalau pronoun itu kata apa? Pronoun itu kata benda. Pronoun itu kata apa? Pronoun. Udah pernah belajar pronoun belum? Pernah. Apa pronoun? Apa? Ada yang tahu pronoun? Apa? Kata ganti. Catat bawahnya ya. Nah. Oke. Pronoun. Kata ganti. Menggantikan apa dia? Menggantikan apa dia? Pronoun, kata ganti. Pertanyaan saya menggantikan apa? Menggantikan non, benar. Dari namanya aja pronoun. Berarti dia menggantikan non. Oke? Deal ya. Non itu di mana aja? Non tidak harus di subjek. Dimanapun ada non itu bisa diganti sama pronoun. Di subjek oke, di objek juga oke. Kenapa kok harus ada pengganti di dunia ini? Bukannya non saja sudah cukup? Kenapa kira-kira? Menurut kalian? Kenapa kok harus lahir pronoun? Kenapa? Biar tidak terlalu biar nggak terlalu panjang, iya boleh. Biar lebih efisien ya. Yang kedua adalah untuk menghindari kelulusan. Kalau misalnya kita hanya punya non saja, dan non itu kita ulang-ulang, itu pasti akan sangat membosankan di dalam sebuah bacaan atau tulisan. Misal, siapa ini? Sebut satu tokoh. Nama teman kalian boleh. Siapa? Satu orang. Saya satu nama. Satu orang. Diba. Oke. Misalnya saya bikin cerpen judulnya Diba.
Di setiap halamannya Diba sering keluar di dalam halamannya. Di tiap halamannya bisa sampai 5-10 kali keluar. Diba adalah temanku. Setiap hari Diba menjemputku. Diba adalah anak seorang pengusaha kain di kota Surabaya. Diba anaknya baik. Diba terus. Anda yang baca senang atau enak dengan kata Diba? Enak. Enggak. Hah? Nggak enak kan kalau bilang. Oke, dia nggak. Iya, dia sendiri yang suka, yang lainnya nggak suka masalahnya. Itu kalau cerpen dijual itu nggak laku juga kayaknya. Nah, itu yang terjadi kalau non muncul terlalu sering. Orang jadi bosen. Anda punya baju satu sama punya baju banyak, lebih suka yang mana? Banyak. Lebih suka yang banyak kan? Artinya ada banyak pengganti. Baju satu boleh, untuk menutup aurat kita, badan kita iya. Tapi kalau 1 tahun yang dipakai itu terus, itu jadi bermasalah. Sehingga harus ada pengganti. Sehingga ada 2 poin utama tujuannya sebuah pronoun. Yang pertama tadi Anda bilang biar tidak terlalu panjang. Oke, benar. Yang kedua untuk menghindari kebosanan dalam sebuah penulisan. Maka harus ada pronoun I, we, they, itu tadi. Nah, saya tidak akan menjelaskan pronounnya jenisnya apa aja karena saya anggap Anda udah kelas 12, udah aman lah, udah tahu pronoun I, you, we, they, she, he, it, me, your, him, udah aman. Langsung saya ngecek kesalahan di dalam TOEFL, pronoun itu biasanya seperti apa jenis kesalahannya. Ketika ada pronoun di dalam soal dan di garis bawah, yang harus kita cek pertama kali adalah pronoun referen. Pronoun referen. Gimana nih nulisnya? Oke. Apa itu pronoun referen? Referen itu rujukan. Rujukan pronounnya. Yang namanya pronoun kan menggantikan non. Iya kan? Kata ganti berarti harus ada yang digantikan. Benar? Nah, kadang-kadang antara pengganti sama yang digantikan itu beda. Itu yang nggak boleh. Pengganti sama yang digantikan harus sama. Kalau saya tulisan gini aja. Kesesuaian antara non dan pronoun pengganti. Oke. Kesesuaiannya secara apa? Macam-macam. Baik, bisa kesesuaian secara kuantiti. Jadi hitungannya harus sama. Kalau nonnya jamak, penggantinya jamak. Secara gender, kalau nonnya orang, penggantinya ya orang. Cewek ya cewek, gitu kan? Cowok ya cowok. Terus person, non personnya harus sesuai. Jangan sampai antara pengganti sama yang digantikan beda, nggak boleh. Contoh, in a zoo, there are many animals. Okay. So that my friend really like to see it. Sudah. Ada pronoun it di sini. It itu menggantikan orang atau bukan orang? Bukan orang. Bukan orang. Bukan orang dengan jumlah tunggal atau jamak? Tunggal. Kita lihat.
Ini it-nya menggantikan siapa sebenarnya? Di dalam sebuah kebun binatang ada banyak hewan. Sehingga temanku suka sekali melihatnya. Nya ini ke siapa? Animal. Ke animalnya atau ke friend-nya? Animal. Kalau Anda ke kebun binatang, lihat binatang atau lihat teman Anda? Lihat binatang. Binatang. Masa lihat temannya sendiri. Binatang. Nah, ternyata dia mengacu kepada animals. Animalnya jamak, nggak cocok pakai it. It kan itu tunggal, berarti it diganti sama them. It diganti sama them. Oke. Karena itu tunggal, padahal animalnya aja jamak. Lagi, misalnya the table in my room, sorry. The table of my teacher who is repainted. Sorry. The day is now broken. Okay. The table of my teacher who was repainted yesterday is now broken. Ada conjunction who di sini. Oke. Okay. Who-nya ini mengacu ke siapa? Pertanyaan saya. Ayo. The table of my teacher who was repainted yesterday is now broken. Who-nya ke siapa? Teacher. Hah? Teacher atau table? Bukan teachernya. Dia dekat dengan teacher loh. Ayo. Punya ke siapa? Table atau teacher? Table. Teacher. Who was repainted, yang dicat ulang. Yang dicat ulang apanya? Gurunya dicat atau mejanya dicat? Table. Lah masa teachernya dicat gimana? Karena dia mengacu pada kata table. Table itu bukan orang, ya kan? Maka nggak boleh pakai who. Harusnya apa? Who diganti sama which, karena which untuk bukan orang, who untuk orang. Oke. Jadi nanti kalau ada pronoun apapun itu di soal, tolong dicek rujukannya kemana. Nanti disesuaikan di situ. Kalau nonnya jamak, ya pronounnya harus cari pronoun yang jamak. Orang. Pokoknya harus sama persis. Jangan sampai nonnya jamak tapi pronounnya tunggal, nonnya orang, pronounnya bukan orang, nggak boleh. Harus benar-benar sama. Clear? Berlaku untuk semua pronoun ya. Oke. Next. Anda kalau punya baju ganti itu ukurannya sama semua atau beda-beda? Hah? Masa beda-beda? Apa badan kita bisa berubah-ubah? Ya kan? Pasti sama. Nggak mungkin beda-beda. Oke? Mungkin modelnya beda, iya, tapi ukurannya sama. Pronoun sama kayak itulah. Yang namanya pengganti harus sesuai dengan apa yang digantikan. Yang kedua ini.
possessive. Ya udah possession aja deh. Sama aja sebenarnya possession itu nounnya, possessive itu adjektifnya. Oke. Yang namanya kepemilikan, possession atau kepemilikan. Wah, aku selama ini kok nggak pernah merasa. Berarti kalau ada perasaan posesif itu berarti perasaan apa? Kan possession, posesif itu kan kepemilikan. Berarti kalau ada orang yang posesif berarti dia merasa nah, disalahkan. Oke. Yang pertama ada possessive adjective. Masih ingat tugas adjektif apa? Menjelaskan noun. Nah, artinya possessive adjective selalu diikuti dengan noun. Possessive adjective itu my, bla bla bla, her, bla bla bla, his, bla bla bla, your, bla bla bla. Terus berikutnya apa lagi ya? Our, bla bla bla. Apa lagi? Kalau they jadinya their. Terus kalau it jadinya its dan seterusnya. Nah, kata my, her, his, your, our, their, its itu harus ada nounnya, tidak bisa berdiri sendiri. Kebalikan dengan yang kedua ada namanya possessive pronoun. Tugas pronoun tadi apa? Tugas pronoun? Yang namanya menggantikan noun, kira-kira nounnya ada enggak? Enggak. Karena sudah di berarti possessive pronoun tidak bisa diikuti noun. Possessive pronoun harus berdiri sendiri. Tidak bisa diikuti noun. Oke. Seringkali kalau possessive adjektif apa tadi? Diikuti noun. Seringkali yang seharusnya possessive adjektif dia diikuti noun, tapi malah sendiri. Yang seharusnya possessive pronoun sendiri, nggak ada nounnya, tapi malah diikuti noun. Anggota possessive pronoun ada my, kalau possessive adjektif possessive pronoun jadi mine, her jadi hers, terus his kebetulan sama his, your, yours ada ss-nya itu, our jadi ours, their jadi theirs, it jadi kebetulan sama. Kata mine, hers, his, your, ours itu harus berdiri sendiri, tidak bisa diikuti dengan contohnya. Anita has sent her assignment to the teacher whom we like. Oke. Anita has sent her assignment to the teacher whom we like. Terus yang salah apakah like, apakah to, apakah whom, apakah send her. Yang salah Alpha, Bravo, Charlie, Delta, everybody. Alpha. Yo. Alpha. Yakin? Atau Bravo? Atau Charlie?
atau delta? Untuk 1 juta rupiah. Yakinkan jawaban dulu. A. Deal ya? Oke. Yang salah alpha, bukan her assignment, harusnya her assignment. Ini dua kesalahan pronoun yang paling sering. Pronoun referent sama pronoun possession-nya. Kita lihat contoh sekilas di modul. Oke. Nah, Jack Rabbit have Jack Rabbit have powerful legs that enable it to leap long distance. Ada pronoun it. It-nya itu mengacu ke siapa? Jack Rabbit memiliki kaki belakang yang kuat, yang membuatnya bisa melompat jarak jauh. It-nya ini ke siapa? Jack Rabbit. Jack Rabbit. Benar. Rabbit-nya jamak tunggal tuh. Jamak pakai it boleh? Enggak. Ya, jamaknya it apa? They. They itu subjek, ini maunya objek ini. Them. Them, benar. Next. The best way for children to learn science is for them to perform experiment himself. Ada pronoun himself, mengacu ke siapa pronounnya itu? Children. Children. Children-nya jamak tunggal? Jamak. Maka bukan himself, tapi Themselves. themselves, everybody. Themselves. Nah, ini udah ada pembenarannya di bawahnya ini, ya kan? Tinggal dilihat. Oh, themselves. Themselves nggak ada. Nomor bawahnya Canadian Shield, yang salah adalah harusnya apa harusnya? Which boleh. Karena region bukan manusia. Ya itu sih. Itu kesalahan pronoun. Oke. Nah. Selesai pronoun, ada lagi sebenarnya materi comparison, masih ada comparison, terus masih ada word choice. Nah ini incorrect choice of three form. Tapi comparison ini nanti silakan dibaca sendiri kesalahannya. Comparison juga nggak terlalu sering juga di soal. Kesalahan comparison biasanya ini good, better, best. Udah pakai best tapi pakai most, best, itu nggak boleh. Misalnya tall itu tinggi, lebih tinggi taller. Jadinya more tall, nggak boleh. Bukan more tall tapi taller. Silakan nanti dibaca. Berikutnya nanti ada ini word choice juga, monggo silakan dibaca. Salah pilih kata. Harusnya make tapi pakai do, harusnya do pakai make, like, ini nanti silakan dibaca. Mohon maaf waktunya ternyata nggak cukup kita, struktur kita cuma 5 kali pertemuan. Tapi ini modulnya udah lengkap, silakan dibaca-baca sendiri ya. Nah tapi saya juga punya alasan kenapa yang bawah ini nggak saya kasihkan juga. Saya fokus ke word form, verb, sama non pronoun karena itu materi yang paling dominan keluar di soal. Oke? Nanti ada PR everybody, ada 2. Kayaknya yang fokus non pronoun, terus yang berikutnya ada soal tapi langsung 40 lengkap. Langsung 40 lengkap, nanti saya cek skornya berapa. Paling enggak sebagai persiapan sebelum kalian nanti scoring. Skor struktur Anda berapa sih gitu. Oke?
Nanti untuk yang soal 40 lengkap, ngirimnya hanya ABCD-nya aja. Jangan di screenshot atau pakai PDF sama soalnya nggak usah, hanya ABCD-nya aja biar agak cepat ngoreksinya. Gitu ya. Jadi nanti ada 2 jenis soal. Yang pertama fokus non pronoun. Yang kedua ada 40 lengkap soal. Jadi nanti kita cek strukturnya berapa. Multiple choice sama error analisis. Tak kasih 2 nanti. Dikatakan bagus kalau sudah 450 ke atas. Oke. Tidak ada waktu. Kalau normal nanti kalau pas scoring 40 soal harus selesai 25 menit. Tapi untuk yang nanti latihan 40 soal terserah. Jangan ngejar waktu dulu tapi ngejar bener dulu. Misalnya multiple choice mulai dari hitung mana verb, mana conjunction, pokoknya diteliti bener-bener. Terus kalau analisis dicek word formnya, dicek verbnya, non atau pronounnya itu dicek. Oke? Karena ini materi struktur terakhir, pekan depan kita bahas listening. Clear ya? Clear. Oke, yuk. Tadi udah saya foto belum tadi? Oh, udah deh. Oke. Hari ini berarti saya cukupkan sekian everybody. Oke. Bentar. Kalau foto ya on cam dulu dong sebentar. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Soalnya. Oh, gitu. Ya. Yaudah. Bentar, saya screenshot dulu. Oke, sudah gitu aja untuk hari ini. Oh ya, untuk video-video yang sebelumnya yang nggak sempat ke-download di linknya Zoom, di Zoom udah saya hapus semua karena storage-nya punya saya udah menipis. Saya pindahkan di Google Classroom ya, ada audio video di situ, silahkan dilihat. Kalau mau download silahkan di situ ada. Ada rekaman suaranya, ada videonya. Jadi kalau misalnya video terlalu gede, download yang rekaman suara aja enggak apa-apa, bisa didengarkan sambil jalan-jalan sambil apa, ya anggap aja podcast lah. Oke? Gitu everybody. Terima kasih banyak. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, sama-sama. Terima kasih, Kak. Oke.